Selamat pagi, saya Salsabila Ramadhani Rahman, NIM 15222-048, dan hari ini saya akan mempresentasikan Matching Concept Report untuk proyek Commercial Hub Segitiga Emas Kosambi dengan pendekatan Biophilic Urbanism. Sebelum memulai mendesain, saya merumuskan tujuan, value, desain konsep, dan performance requirements agar desain saya tidak sekedar indah, namun juga bernilai. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan pusat kegiatan yang terintegrasi di tengah kota Bandung, yang aksesibel untuk berbagai kalangan, dan berperan sebagai penyokong pasar elektronik serta usaha lokal lainnya. Alasannya, karena pusat elektronik kini telah bergeser ke BEC, maka proyek ini diarahkan bukan sebagai pesaing, tapi sebagai pelengkap ekosistem ekonomi di kawasan Kosambi. Selain itu, meningkatnya urbanisasi dan ketergantungan teknologi menimbulkan kebutuhan manusia akan ruang kota yang tetap dekat dengan alam, dan inilah dasar munculnya pendekatan biophilic. Dalam pendekatan value-based design, saya merumuskan 3 nilai utama. Yang pertama, untuk core value ada biophilic experience, yaitu menghadirkan hubungan alami antara manusia dan lingkungan binaan untuk meningkatkan kualitas mikroklimat. Yang kedua, keterhubungan kota dan akses efektif, dengan meningkatnya konektivitas antara ruang kerja, sosial, dan antar moda transportasi. Yang ketiga, ada konstruksi berkelanjutan, yang menekankan pada minimnya intervensi tapak dan jejak karbon selama siklus hidup bangunan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dari strategi desain yang saya pilih. Konsep desain saya menurunkan nilai-nilai tersebut menjadi strategi yang konkret. Yang pertama, ada greening vertikal dan horizontal di bangunan, atrium hijau dengan ventilasi silang, elemen air, green envelope dengan sirip peneduh, plaza permeable, dan universal access yang inklusif. Selain itu, strategi low intervention construction diterapkan dengan menghindari basement, meminimalkan pengerukan tanah, dan memanfaatkan atap sebagai area hijau serta PV rooftop. Ada 27 target performa, namun jika saya rangkum ada beberapa yang cukup penting. Pertama, pengurangan beban pendinginan minimal 25%, EUI di bawah 110 kWh per meter persegi per tahun, rasio ruang hijau minimal 40% dari luas tapak, pencahayaan alami di 75% ruang utama, reduksi suhu mikrotapak hingga 2 derajat Celcius, serta daur ulang air hujan untuk irigasi dan flushing. Aspek aksesibilitas juga diperhatikan melalui ramp, tactile path, dan wayfinding yang universal. Bangunan mendukung konektivitas antar moda dengan halte bus dalam jarak kurang dari 80 meter dari pintu utama. Teori utama yang saya gunakan adalah Biophilic Design Framework dari Stephen Kellert dan pengembangannya dalam Biophilic Urbanism. Kellert menekankan 5 prinsip: keterlibatan alami yang berkelanjutan, adaptasi evolusioner manusia terhadap alam, ikatan emosional dengan tempat, tanggung jawab ekologis, dan integrasi solusi arsitektural. Sementara Biophilic Urbanism membawa konsep tersebut ke skala kota, melalui Nature in the City, Nature of the City, Adaptive Ecology, dan Equal Access to Nature. Dengan kata lain, bukan hanya menghadirkan vegetasi, tetapi menjadikan kota sebagai sistem ekologi yang hidup. Presiden yang saya gunakan antara lain ada Oasia Hotel Downtown dan Captra Spring Mixed Use Building yang keduanya terletak di Singapura. Kedua proyek tersebut sukses mengintegrasikan vegetasi vertikal dan ruang publik di tengah kota yang padat. Untuk programming ruang awal, bangunan terdiri dari 9 lantai dengan fungsi campuran. Lantai 1-3 untuk parkir dan area komersil, lantai 4-6 untuk retail, court food, dan rooftop, dan lantai 7-9 untuk area perkantoran dan rooftop utilitas. Sebelum menentukan bentuk akhir, saya membuat 6 alternatif site plan. Evaluasi dilakukan dengan pros and cons dan Delphi method. Alternatif ke-6 dipilih karena paling sesuai dengan tujuan aksesibilitas dan konektivitas bangunan. Berikut untuk rencana site plan-nya, di mana pejalan kaki bisa mengakses bangunan dari berbagai arah dan terdapat jalur yang mengikuti kebiasaan alami manusia dalam berjalan, yaitu memotong jalur. Untuk kendaraan bisa mengakses bangunan dari 3 sisi jalan, Jalan Ahmad Yani, Gandapura, dan Gudang Utara. Saya membuat 5 skenario bagi kendaraan. Skenario pertama, kendaraan dapat mendrop off saja di lobi dengan akses masuk dan keluar dari Jalan Ahmad Yani. Skenario kedua, kendaraan memasuki kawasan, kendaraan akan mengitari bangunan dengan akses satu arah. Skenario ketiga, kendaraan bongkar muat dapat mengakses kawasan dari Jalan Ahmad Yani atau Gandapura, lalu memarkirkan kendaraan bongkar muat di sisi barat bangunan. Setelahnya, kendaraan dapat keluar lewat Jalan Ahmad Yani. Skenario keempat, angkutan umum yang ingin mengambil atau menurunkan penumpang dapat masuk ke tapak lewat jalur khusus, berbeda dari kendaraan lainnya karena ada shelter angkutan umum di akses khusus tersebut. Pengguna transportasi umum juga bisa langsung masuk ke dalam bangunan. Untuk akses pejalan kaki, seluruh jalur dibuat 2 arah dengan lebar yang nyaman. Akan ada area teduh dan seluruh area publik tanpa paving dapat diakses oleh pejalan kaki. Lalu, mengapa volumetrik masanya berbentuk seperti berikut? Yang pertama,
Bentuk yang menyerupai tapak, yaitu trapesium semi segitiga, dipilih untuk memaksimalkan potensi penggunaan bangunan. Yang kedua, porsi muka bangunan paling banyak menghadap Jalan Ahmad Yani untuk memberikan kemudahan akses dan pencahayaan alami yang tidak terik. Yang ketiga, ruang terbuka disisipkan di tengah bangunan yang menghadap Jalan Gandapura, karena intensitas keramaian di jalan tersebut masih cukup ramai namun tidak terlalu ramai. Masih dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menikmati ruang terbuka. Yang keempat, ruang publik diletakkan di perimeter tapak sebagai active frontage. Yang kelima, area komersil publik lebih banyak daripada area perkantoran, karena minat kota Bandung cenderung ke gaya hidup yang bersifat fleksibel, terbuka, dan sosial. Yang keenam, parkir dibuat di atas tanah untuk meminimalisir intervensi pada tanah. Yang ketujuh, rem naik turun pada parkiran dibuat terpisah untuk meminimalisir kepadatan kendaraan di dalam site dan kecelakaan karena manuver pada area sempit. Yang kedelapan, pada beberapa bagian bangunan dibuat seperti terasering, agar setiap area yang memiliki tanaman dapat terawat secara alami, sekaligus mendukung pengalaman biofilik yang dekat dengan pengguna bangunan. Yang kesembilan, ada shelter angkutan umum yang terintegrasi dengan bangunan, untuk mendukung penggunaan transportasi umum ke bangunan ini. Juga dengan volumetrik seperti ini, panas dan radiasi dari cahaya matahari terbagi rata dan saling memberikan buffer sepanjang hari. Selanjutnya ada zoning bangunan berdasarkan fungsi-fungsi ruang. Ada outdoor area, shelter angkutan umum, rooftop cafe atau bar, food court, commercial area, plaza, kantor, rooftop utilitas, dan area parkir. Dengan zoning seperti pada gambar. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.